Pembinaan karakter bersama pasukan TNI bertujuan mendisiplinkan siswa yang bermasalah. Akankah barak militer menjadi solusi efektif memperbaiki perilaku nakal anak atau malah akan membuat mereka tertekan? Perlukah pelajar bermasalah dibina di barak militer? Untuk membahasnya kita sapa langsung narasumber Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Selamat sore Pak Jasra. Selamat sore, Bang Victor. Pak Jasra dan pemirsa, mohon maaf kami sudah mengundang sebelumnya Bupati Purwakarta untuk bergabung berdiskusi bersama namun berhalangan hadir. Tapi kita akan coba bahas banyak cerita yang mewarnai Hari Pendidikan Nasional hari ini begitu. Salah satunya adalah barak militer yang sudah digunakan di Jawa Barat di Purwakarta untuk mendidik anak-anak bermasalah. Pak Jasra, DPR RI sudah jelas menyarankan pemerintah daerah mengkaji lebih dalam terkait pembinaan pelajar nakal di barak militer. Di Purwakarta sudah ada tadi ya puluhan siswa bermasalah yang menjalani pembinaan di barak militer oleh TNI. Komentar Anda dari KPAI apa Pak Jasra? Ya, pertama tentu selamat Hari Pendidikan Nasional, dan kita berharap Hari Pendidikan Nasional ini setiap anak mendapatkan haknya, setiap anak bisa senyum, bisa riang gembira, dan mendapatkan semua haknya. Kemudian yang kedua, terkait kasus di Jawa Barat yang sudah dipraktekkan di Purwakarta, sebetulnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita di pasal 59 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dan lembaga lainnya bertanggung jawab memastikan anak dalam perlindungan khusus ini bisa dilakukan rehabilitasi dengan cepat, pengobatan kalau memang butuh pengobatan, pendampingan psikososial, dan bahkan bagi keluarga yang tidak mampu, itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu. Nah, di undang-undang kita ini memang intervensi itu hulu hilir gitu ya. Infrastruktur keluarganya disiapkan, karena jangan sampai kita melihat di ujung ya, apa yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta ini kan sudah di ujung ya, di mana keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab itu tidak mampu. Dan oleh sebab itu kami harus mengetahui juga bagaimana hasil asesmen kenapa anak-anak ini masuk ke dalam barak TNI tersebut. Apakah lembaga rehab yang tersedia yang sudah ada di pemerintah daerah tidak mampu lagi, satu tidak mampu lagi menampung, atau yang kedua dalam kajian KPAI, lembaga rehab yang tersedia itu ya memiliki keterbatasan anggaran SDM, sehingga diminta lembaga-lembaga lain untuk berperan. Dan oleh sebab itu tentu kami berharap apa yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta ini seperti lembaga rehab gitu ya. Artinya kalau lembaga rehab diharapkan profesi yang terlibat ada psikolog, kemudian pekerja sosial, pendamping agama, dan yang lain-lain, sehingga pemulihan itu bisa dilakukan secara cepat. Ya, Karena catatan ya. kita pertama begini, satu belum ada model seperti ini secara masif dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau di negara-negara lain sudah ada ya, walaupun efektivitasnya masih dipertanyakan ya, walaupun dalam jangka pendek anak-anak itu bisa secara struktur, secara kedisiplinan bisa dibangun, tapi kalau dia kembali kepada keluarga dan infrastruktur keluarga tidak disiapkan, tidak mampu melanjutkan pengasuhan, maka dia kembali pada situasi sosial semula gitu Mas. Ya, Pak, dasar hukum program pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah ini dinilai tidak sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Karena disebutkan kewenangan pendidikan hanya ada di Kementerian Pendidikan, juga ada Kementerian Agama, bukan TNI begitu. Nah, pemberlakuan program pembinaan siswa bermasalah seperti yang dilakukan di Jawa Barat bisa dikatakan melanggar aturan dong ya. Bagaimana sikap KPAI menanggapi hal ini, Pak Jasra? Ya makanya kita melihat ini kan ada potensi pelanggaran hak anak ya. Di mana potensinya itu yang pertama, kalau dia modelnya ada pendidikan ya, pendidikan disiplin ya, tentu di dalam sistem pendidikan nasional kita sebetulnya sudah cukup, dan bahkan ada namanya disiplin positif, di mana disiplin positif ini menyadarkan anak sesadar-sadarnya akan situasi-situasi atas kesalahan itu. Karena kan proses pendidikan ini kan tidak bisa 1 hari 2 hari, dia butuh jangka panjang. Nah, kita berharap ini infrastruktur ini kan harus dikuatkan. Nah, yang kedua, kalau memang konsepnya adalah rehab, maka pertanyaan saya adalah bagaimana lembaga rehab selama ini gitu, apakah tidak efektif Ya. atau seperti apa? Ini kan belum ada evaluasi itu, sehingga kita pun dari KPAI melihat ini model-model apa gitu yang dilakukan gitu. Jangan sampai
kita melihat agar persoalan ini selesai cepat tapi tidak menyelesaikan masalah. Karena problem anak itu kan bermacam-macam Iya. gitu ya. Ada problem trauma, problem karena ada perlakuan kekerasan, atau mungkin bully di sekolah sehingga dia malas ke sekolah gitu ya. Atau mungkin sekolahnya tidak ramah gitu. Ini harus dilihat lebih utuh. Jadi asesmen tentu menjadi kunci ya, untuk memastikan agar anak-anak ini kembali dalam situasi sosial semula gitu ya. Ya, Pak Zasra, ini berarti boleh dikatakan belum ada ketentuan yang membenarkan penggunaan barak militer sebagai lembaga pembinaan bagi pelajar bermasalah begitu ya, Pak Jasra? Ya kalau selama ini belum Ya, ada. Jadi ada itu misalnya anak berhadapan dengan hukum. Penitipan sementaranya adalah ada lembaga rehab ya, baik ya, dimiliki oleh Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah gitu ya. ya. Kemudian atau dititipkan kepada keluarga kalau memang keluarga ada yang mampu untuk katakanlah merawat, mengasuh sampai pada derajat ketiga gitu, Mas. Ya, lalu kemudian kalau seperti yang terjadi di Purwakarta ketika pemerintah daerah setempat memasukkan anak-anak yang bermasalah ini ke barak militer dan juga sudah dimintai izin atas orang tua. Ini apakah masih bisa dilakukan? Iya, jadi memang, kalau saya lihat tahapan-tahapannya kan tetap izin gitu ya. Saya belum tahu apakah anaknya itu diminta nggak pendapatnya gitu Ya, ya. Syukur-syukur ini kan berjalan secara baik ya. Kalau menjalankan ini atas keterpaksaan anak gitu ya, saya khawatir program ini kan tidak efektif gitu ya. Nah kemudian yang kedua gitu ya, kami belum mengetahui secara utuh kurikulum seperti apa sih yang dibangun gitu ya. Kemudian profesi ya seperti apa yang terlibat di sana gitu ya. ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan baik itu ya terkait bagaimana mengembalikan situasi sosial semula anak itu bisa dilakukan. Oleh sebab itu kami tentu akan melakukan pengawasan gitu ya terkait efektivitas program ini, dan tentu kami menyarankan juga untuk mengkaji lebih jauh gitu ya. Jangan sampai apa yang dilakukan ini kan berpotensi melanggar hak anak itu sendiri gitu. Berpotensi melanggar hak anak. Pak Jasra, ini dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nih, anak-anak yang berperilaku menyimpang seperti terlibat tawuran atau kekerasan masuk dalam kategori anak dengan perlindungan khusus begitu ya. Jika nanti ke depan ada aturan baru yang membolehkan siswa bermasalah ini dibina oleh TNI di barak militer, akankah ini efektif mengubah perilaku anak atau jangan-jangan akan menambah beban sehingga anak-anak lebih akan menjadi lebih stres ketika sudah dibina berhari-hari, ada yang 2 minggu, ada yang dalam hitungan bulan di barak militer. Tanggapan Anda dari KPAI bagaimana, Pak Jasra? Iya, jadi 15 jenis anak dalam perlindungan khusus ini kan treatmentnya kan berbeda-beda. Anak narkoba, anak yang perlakuan salah lainnya, lalu dia menjadi geng motor, melakukan pidana dan seterusnya. Ini kan berbeda treatmentnya gitu ya. Dan ini sebetulnya sudah biasa dilakukan oleh pemerintah. Ya. Referral system itu ada gitu ya. Nah makanya kan ini harus dievaluasi. Apakah Jawa Barat referral systemnya selama ini tidak berjalan, atau pembiayaannya kurang, atau SDM-nya kurang, atau seperti apa? Sehingga melibatkan TNI untuk melakukan, katakanlah dalam tanda petik ya, untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak tersebut. Kemudian yang kedua ya tentu saya berharap kalaupun nanti akan melibatkan secara masif, karena ini kan beberapa daerah kan sudah mulai nih, Kota Depok, kemudian ada Gubernur Bengkulu dan seterusnya gitu ya. Ini harus dilihat gitu ya. Kita negara sudah memiliki regulasi, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada peraturan pemerintah tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak gitu ya. Saya berharap ini dikuatkan gitu ya, sehingga hasil evaluasi ini baru dilakukan, katakanlah inovasi atau rekomendasi yang efektif gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk ya udah karena tidak mampu orang tuanya menangani, tidak mampu masyarakat menangani, sudah diselesaikan oleh TNI gitu ya. Saya khawatir tentu dampak psikologisnya pada anak ini kan bisa menjadi trauma gitu ya, karena dia terpaksa, tidak happy dalam proses pendidikan itu, pada akhirnya lukanya semakin dalam gitu ya. Karena problem anak ini berbeda-beda, kayak Ya. bagaimana menyembuhkan luka trauma gitu misalnya. Ini kan perlu pendekatan psikologis yang serius gitu ya. Jadi dalam kajian KPAI, lembaga rehab yang ada hampir 60% itu tidak tuntas pada untuk terkait rehabnya. Ya alasan klasik ya soal pendanaan, soal SDM ya, keterbatasan infrastruktur dan seterusnya. Tentu saya berharap negara tentu
harus melakukan upaya maksimal kepada setiap anak, terutama dalam mandat pelindungan anak kita itu adalah bagaimana menguatkan fungsi-fungsi keluarga. Mhm. Karena kalau fungsi keluarga ini bisa berjalan secara baik, maka 70-80% anak-anak ini kan bisa terlindungi. Karena kalau jujur, siapa yang bisa melihat anak setiap hari adalah keluarga, adalah masyarakat, adalah lingkungan. Dan saya kira memang ini adalah isu hulu, tapi harus dilakukan. Jangan sampai katakanlah 15 hari diintervensi merubah lingkungannya, membawa anak dalam lingkungan baru. Tapi setelah dia kembali situasi semula. Karena anak kita ini kan penuru ulung. Dia Ya. dipengaruhi dengan lingkungan yang, terutama lingkungan orang terdekat yang dia contoh gitu, Mas. Ya, ini kan ke barak militer dilakukan pembinaan ini memang orang tua tidak perlu membayar biaya begitu ya. Kita juga penasaran anggarannya akan diambil dari APBDK atau bagaimana. Nah, tadi kalau berbicara KPAI akan melakukan pengawasan. Ini sikap dari KPAI selanjutnya akan seperti apa? Apakah akan mengevaluasi lembaga-lembaga rehabilitasi yang ada di daerah-daerah? Kenapa pekerjaan ini tadi ada beberapa 60% yang tidak selesai? Akankah ini kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah anak atau siswa bermasalah di daerah-daerah atau seperti apa, Pak Jasra? Ya, ya tentu tahap awal tentu KPI akan melakukan koordinasi ya, terutama di Pemda Purwakarta yang sudah melakukan proses memasukkan anak ke barak militer gitu. Itu seperti apa? Efektivitasnya tentu akan kita pantau gitu ya. Nah, kemudian kedua terkait efektivitas lembaga rehab selama ini gitu ya. Infrastruktur itu ada setiap daerah ada, baik itu milik pemerintah maupun masyarakat ya. Dan masyarakat itu lebih banyak lagi gitu. Ya. Partisipasi masyarakat itu sangat luar biasa. Dan oleh sebab itu tentu di lembaga rehab ini kan semua profesi kan sudah ada, sudah tersedia gitu ya. Bagaimana kita merujuk gitu ya, memastikan referral sistem ini berjalan secara baik. Ya. Dan perlu kita catat tentu merubah perilaku anak tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Apalagi anak yang dalam situasi yang dengan lingkungan yang begitu buruk, lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembangnya gitu ya. Jangan sampai dia sudah korban di lingkungan kemudian dibawa pada lingkungan baru tapi tidak berdampak apa-apa kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi kasihan anak kita pada akhirnya dipersalahkan dengan situasi yang sesungguhnya dia menjadi dampak situasi lingkungan yang tidak mendukung gitu, Mas. Pak Jasra, terakhir kita bicara tentang pola yang tepat untuk memperbaiki perilaku anak nakal. Menurut KPAI seperti apa? Kita tahu bahwa di beberapa sekolah mungkin ada fasilitas layanan konseling bagi siswa-siswanya yang mengalami permasalahan begitu ya. Baik permasalahan pribadi atau permasalahan sosial, teman yang satu dengan teman yang lain begitu. Apakah itu dinilai tidak bisa berjalan dengan baik atau efektif? Bahkan guru-guru pun menjadi motor utama untuk memperbaiki perilaku-perilaku bermasalah anak di sekolah. Apakah ini akan sulit dilakukan atau seperti apa, Pak Jasra? Iya, jadi dari 24 jam waktu anak itu kan ada sebagian di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Jadi saya berharap tentu lingkungan ini kan bisa bertanggung jawab, saling berkoordinasi, saling menguatkan. Di sisi lain, industri candu harus ditangani juga. Gitu ya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini kan dampak dari industri candu gitu ya. Rokok, narkoba, game online, dan seterusnya. Itu harus ditangani juga. Gitu. Jangan sampai anak juga menjadi dipersalahkan gitu ya. Dengan industri candu yang dirinya sendiri tidak mampu untuk menghindari itu. Oleh sebab itu, hulu hilir ini harus disiapkan gitu ya. Dan saya berharap dengan kerjasama para pihak, keterlibatan semua pihak, termasuk juga teman-teman media, mudah-mudahan kepentingan terbaik bagi anak ini bisa kita hadirkan. Di Hari Pendidikan Nasional ini, yuk kita berikan hak pendidikan dengan mutu yang setinggi-tingginya, dengan akses yang seluas-luasnya. Sehingga anak-anak kita terkait generasi emas itu memang prasyarat ke sana itu harus kita siapkan gitu ya. Dan tidak bisa ujuk-ujuk ya mengambil jalan pintas begitu saja gitu ya. Ya. Setiap anak tentu memiliki satu persoalan dan persoalan itu harus diselesaikan sesuai dengan persoalan anak itu sendiri gitu. Tidak boleh disamaratakan gitu, Mas. Baik, semoga ke depan lebih terang benderang ya. Bagaimana kriteria atau asesmen bagaimana murid-murid bermasalah ini masuk ke barak militer, seperti apakah pekerjaan atau kegiatan-kegiatan aktivitas murid-murid yang bermasalah ini di barak militer seperti apa. Semoga semuanya sesuai tujuan awal, mendisiplinkan anak ya. Tidak ada agenda lain termasuk diantaranya agenda untuk memboroskan anggaran begitu. Terima kasih banyak. Wakil Ketua KPI Jasra Putra telah bergabung bersama kami di Sama, CNN Mas. Indonesia Newsroom. Sehat selalu Pak Jasra. Ya, terima kasih.